Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Hadirin jamaah rahimakumullah, monggo kita lanjutaken ngaji kita. Saderengipun monggo kita maos Fatihah ingkang kita hadiahaken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor kali kangge musannif kitab ini Syekh Umar Yahya bin Abdul Jabbar. Ingkang ketiga, monggo kita hadiahaken dumateng hajat kita sedaya, mugi-mugi dipun gampilaken urusan kita kalian Gusti Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo kita lanjutaken halaman sekawan. Nomor ingkang paling inggil. Bismillahirrahmanirrahim. Ahkamul Islami khamsatun. Al-fardu was sunnatu wal haramu wal makruhu wal mubahu. Ahkamul Islami utawi pira-pira hukum Islam iku khamsatun ana 5. Suwiji al-fardu fardu was sunnatu lan sunnah wal haramu lan haram wal makruhu lan makruh wal mubahu lan mubah. Al-fardu utawi fardu huwa ya utawi fardu iku ma barang yusabu kang den ganjar sapa fa'iluhu wong kang nglakoni barang, wong kang nglakoni sesuatu. Wa yu'aqabu lan den siksa sapa tarikuhu wong kang ninggalaken ma. Wa huwa utawi fardu wal wajibu lan wajib iku bimaknan kelawan makna wahidin kang siji illa fi babil haji kejaba ing dalem bab haji. Niki hukum Islam. Kemarin kita sudah memahami tentang sumber hukum Islam. Untuk mengeluarkan sebuah hukum itu harus bersandarkan kepada 4 perkara kemarin. 4 perkara pokok. Al-Quran, hadis, terus ijma' dan qiyas. Ya. Mestinya ada banyak lagi. Kalau dari pemikiran Imam Syafi'i itu ada sar'un mangqoblana, ada uruf, ada banyak itu. Ya. Tapi 4 hal itu sebagai hal yang pokok. 4 sumber tadi itu dipilah menjadi hukum-hukum syar'i. Hukum-hukum syar'i itu ada 5. Fardu, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Apa fardu itu? Huwa ma yusabu fa'iluhu, sesuatu. Maniku artinya barang. Barang niku sesuatu ya. Bahasa Indonesia sesuatu. Fardu itu apa? Sesuatu yang diberi pahala. Kepada siapa yang diberi pahala itu fa'iluhu, orang yang mengerjakannya. Wa yu'aqabu, dan disiksa
Siapa yang disiksa itu tarikuhu, orang yang meninggalkannya. Sehingga artinya fardu itu adalah nopo? Sesuatu perkara, sesuatu perkara yang diberi pahala bagi siapa yang mengerjakan. Tapi diberi siksa bagi orang yang meninggalkannya. Wa huwa al-wajibu bimaknan wahidin. Wajib dengan fardu itu maknanya sama. Nek ono wong ngomong wajib ya artine fardu. Nek wong ngomong fardu ya artine wajib. Kecuali pada masalah haji. Karena ada haji itu ada hal yang wajib, ada hal yang fardu. Apa bedanya fardu dan wajibnya haji? Kalau fardunya haji tidak dilakukan, maka orang tersebut tidak menyandang haji. Hajinya tidak sah. Tapi kalau wajibnya yang ditinggalkan, masih bisa sah hajinya, kecuali dia telah membayar dam. Nah, bedanya itu. Tapi kalau di ibadah-ibadah yang lain, fardu dan wajib itu artinya sama. Fardunya wudu berarti sama dengan artinya wajibnya wudu. Fardunya sholat sama dengan wajibnya sholat. As-sunnatu utawi sunnah. Ya utawi sunnah iku ma napa ma barang. Yusabu kang den ganjar sapa fa'iluha wong kang mengerjakannya. Wala yu'aqabu dan tidak disiksa siapa tarikuha orang yang meninggalkannya. Wahia utawi sunnah wal mandubu lan mandub wal mustahabbu lan mustahab bimaknan wahidin kelawan makna yang sama. As-sunnah, nopo sing diarani sunnah, apa hukume sunnah? Sampeyan iki mang salat apa? Kan wong salat kok sampeyan tok sing salat. Salat sunnah yu. Salat sunnah. Itu berarti hukumnya sunnah. Contohnya napa malah sunnah niku? Nan? Oke. Poso Senin Kemis terus salat qobliyah ba'diyah. Nah, itu hukumnya sunnah. Nah, apa artinya itu semua? Sunnah itu adalah diberi orang yang melakukan sesuatu akan diberi pahala. Wala yu'aqabu tarikuha dan tidak diberi pahala. Dan tidak disiksa orang yang meninggalkannya. Wahia, adapun sunnah itu wal mandubu wal mustahabbu, sunnah, mandub, mustahab itu artinya sama. Nek panjenengan nate mireng ada mandub itu berarti artinya sunnah. Mustahab niku artinya sunnah. Dieling-eling. Nek wajib nek fardu wau istilah lainnya apa? Wajib. Nek sunnah ada istilah lain apa? Mustahab, mandub. Niku artinya padha. Inggih menika nek nglakoni oleh pahala, nek gak ngelakoni gak dosa. Tapi niku mawon napa niki enak ngeten. Enak ngeten ben napa? Ben lebih semangat melakukan sunnah. Apa? Jika melakukan perbuatan mendapatkan pahala, jika tidak melakukan perbuatan tidak mendapatkan pahala. Jadi motivasi ini mendapatkan pahala sehingga motivasi untuk ibadah. Malah ada yang lebih ekstrim lagi mengartikan sunnah, gitu, ya. Apa itu? Yaitu kalau melakukan mendapatkan pahala, kalau tidak melakukan, ya
ya tidak cinta sama Nabi. Ada yang itu lebih keras lagi, tidak cinta sama Nabi. Loh, kok iso diartikan gitu, Bang? Ya bisa. Kenapa? Karena sunnah itu bersumber dari apa? Nabi, dari apa yang dilakukan Nabi. Nah, kalau melakukan apa yang dilakukan Nabi, berarti itu kan sama dengan cinta sama Nabi. Gitu ya. Nah, kalau tidak cinta sama Nabi, itu kira-kira nggak apa-apa atau apa-apa? Nggak apa-apa. Sampean ikhlas nih gak dicintai Nabi. Padahal yang punya otoritas bisa menolong nanti saat tidak ada pertolongan itu adalah Nabi Muhammad. Ya, kalau bisa kita ini ya harusnya dicintai Nabi. Walaupun Nabi nggak cinta sama kita, yang penting kita dulu yang cinta sama Nabi. Nanti nih gue enten apa nih? Hadis itu ya. Ketika Nabi khutbah, orang Arab Badui tanya, Nabi dari dulu kok sampai niki ngomong kiamat aja. Kapan kiamat itu teko? Lah, kemudian Nabi tidak mau jawab. Ada yang mengatakan Nabi tidak dengar. Tapi sepakat itu adalah Nabi dengar tapi tidak mau jawab. Resek ini berarti. Ini yang tanya ini resek ini. Terus ditakoni mana nomor yang kedua kali. Nabi kapan sih kiamat? Kait biyen kiamat. Sampai ping 3. Sampai ping 3 terus Nabi tanya ulang. Sampai ini kok tanya kapan kiamat. Sampai wis siap ta karo kiamat. Nggih mboten siap Nabi. Lah kok takok kiamat ae. Apa bekal sampean? Kula mboten gadah bekal napa-napa Nabi. Kula niki cuma duwe bekal setunggal napa? Cinta panjenengan. Cinta panjenengan. Akhirnya Nabi itu menyampaikan bahwasannya anta ma'a man ahab, ya. Kalian itu nanti akan dikumpulkan dengan orang yang kamu cintai. Ya, itu dengan itu semua, maka para sahabat itu awalnya benci sama orang ini. Wong iki kok gak diunggah-ungguh. Takok Nabi ping 3 gak dijawab kok sik takok ae. Ngerti apa nek kono gak diharapkan pertanyaanmu. Tapi gara-gara itu akhirnya para sahabat itu senang sama sahabat itu. Kenapa? Gara-gara itulah maka para sahabat itu punya legalitas, ada harapan masuk surga. Kenapa? Karena kecintaannya kepada Nabi. Nah, sehingga dikatakan hadirin jamaah rahimakumullah, ada yang memaknai begitu. Jadi kalau di sini dikatakan bahwa sunnah itu kalau ditinggalkan tidak apa-apa, kira-kira tidak apa-apa nopo apa-apa? Ya apa-apa. Apa-apanya itu? Gini ku wow. Apa-apanya itu ya berarti kita ini kurang cinta Nabi gitu ya. Wis ayolah, wis terserah panjenengan. Nek sing rada males-males dhewe sunah kira-kira ya gak apa-apa ngene. Tapi nek kadung bergas semangat ngelakoni sunnah, ini sebagai ungkapan saya cinta pada Nabi. Nabi yang ngelakoni, mosok kita gak ngelakoni lah. Ya, itu sunnah. Bahkan sunnah itu ada yang sunnah muakkadah itu diartikan dengan sunnah yang dikuatkan, sunnah yang dikukuhkan. Itu bagi seorang nabi itu hukumnya wajib, khusus pada nabi dan sehingga tidak pernah beliau meninggalkannya. Tapi bagi kita, bagi umatnya itu masih sunnah muakkadah. Jadi kalau ada hukum sunnah muakkadah itu berarti Nabi itu tidak pernah meninggalkan. Artinya apa? Mewajibkan dirinya. Nabi yang sudah dapat sertifikat di surga saja melakukan sunnah itu menjadi sebuah kewajiban. Kita yang sudah mendapatkan, nggak ada
sertifikat niku surga. Enggak ada ngoten. Nopo Pak syahadat kula niki Pak sertifikat ya. Syahadat kula niki Pak. Nggih. Sanjang mawon mangke. Kira-kira dilebokno neraka ngoten nggih sanjang. Kula niku pun syahadat. Nggih. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haramu nomor 3 haram. Fardu, sunnah, sekarang haram. Al-haramu utawi haram wa ya haram iku ma barang yusabu kang den ganjar sapa tarikuhu wong kang ninggalkan perkara haram wa yuaqabu lan den siksa sapa fa'iluhu wong kang lakoni ma. Dadi haram niku napa? Diberi pahala bagi yang meninggalkannya dan mendapatkan siksa bagi yang mengerjakannya. Pak Bu, panjenengan meneng tok niku kira-kira oleh pahala napa mboten? Angsal mesti. Wong Islam iku enak pokoknya, sing penting wis syahadat enak. Meneng tok iku lho oleh pahala. Meneng tok iku oleh pahala. Kenapa? Orang diam itu kan berarti tidak melakukan maksiat. Orang diam itu kan tidak melakukan dosa. Mumpung timbang meneng-meneng ini, ayo ngerasani loh. Ngerasani, lupa meneng-menengan kan Pak. Sopo jare meneng-meneng, ngerasani kok meneng-menengan. Ya. Jadi diam, misalkan kabeh wong padha wis ana sing korupsi, ana sing apa jenenge mendem, ana sing nyabu. Lho panjenengan santai-santai ana omah karo guyang-guyu ndelok TV ngene. Kira-kira panjenengan oleh pahala napa mboten? Oleh pahala ngoten niku. Oleh pahala. Kenapa? Meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat. Kenapa kok dikatakan demikian? Ma yusabu tarikuhu, orang yang meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan itu berarti dia mendapatkan pahala. Ya. Sehingga tidur itu ya, naumu shaimin ibadatun itu sama dengan itu. Naumu shaimin ibadatun. Tidurnya orang yang berpuasa itu berpahala. Kenapa? Karena di dalam aktivitas ibadah. Tetapi lupa, tapi tidak saya niati, mulai ini diniati. Nek nganggur-nganggur niku, ya Allah, kula niku mending kula tak delok TV mawon tinimbang kula niki napa niki ngelakoni dosa. Nah, itu yang baru pahala ya. Diniati ninggalno hal-hal yang negatif lah. Diniati meninggalkan hal-hal negatif, itu berarti berpahala. Berikutnya al-makruhu. Ayo kan. Lanjut al-makruhu. Al-makruhu utawi makruh ya huwa ya utawi makruh iku ma barang yusabu kang den ganjar sapa tarikuhu wong kang ninggalake ma wala yuaqabulan ora den siksa sapa fa'iluhu wong sing ngelakoni ma. Apa itu makruh? Itu adalah sesuatu perbuatan yang jika ditinggalkan mendapatkan pahala. Jika dilaksanakan tidak mendapatkan dosa. Nah, Bapak Ibu, makruh niku, nggih. Makruh niku kalau ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Tetapi bukan tidak apa-apa loh ya, tidak apa-apa. Bukan tidak apa-apa. Kenapa? Karena kita mengambil
kita mengambil makna makruh dalam definisi talak. Ya. Talak niku abghadul halal indallah at-tolak. Ada hadis mengatakan abghadul halal indallah at-tolak. Perkara yang dibenci oleh Allah, tetapi hukumnya halal. Perkara yang halal, tetapi dibenci oleh Allah, itu adalah talak. Menurut para ulama, talak itu disepakati hukumnya makruh. Jadi artinya makruh itu ya abghadul halal indallah. Sesuatu yang halal, tetapi dibenci oleh Allah bagi yang melaksanakannya. Kalau di analisa berikutnya bahwa perkara yang dibenci oleh Allah tetapi dihalalkan itu sesuatu yang dibenci Allah, itu pasti ada efek samping negatif. Orang talak dibenci oleh Allah. Kenapa dibenci Allah? Karena ada efek negatif orang yang melakukannya. Kenapa efek negatifnya banyak? Memisahkan hubungan orang yang halal menjadi haram. Ya, dari awalnya halal, terus karena talak, akhirnya kalau hubungan lagi haram. Yang kedua, jadi tidak harmonis, tidak hanya bagi dua mempelai, tapi keluarganya tidak harmonis. Bagaimana dengan anaknya dan lain sebagainya. Jadi ada efek samping orang yang melakukan makruh itu. Ada efek samping dari orang yang melakukan makruh itu. Contoh lain apa makruh itu adalah merokok. Gak apa-apa Pak mau merokok itu. Makruh kok hukumnya, gak berdosa kok ngerokok itu. Nggih memang benar. Menurut ini tadi ndak apa-apa. Tetapi apa? Tetapi mesti sesuatu yang dimakruhkan itu ada efek samping negatif. Apa? Kalau dianalisa menurut dokter, salah satu penyebab orang merokok, salah satu akibat dari orang merokok itu bisa kena jantung, ada apa, paru-paru bocor dan lain sebagainya. Yang jelas adalah yang entek-entek duit blonjo kan minimal kan ngoten. Lho nggih. Siji lho ibu karo bapak iku. Ibu iku duwe dhuwit 20.000 ngono ae. Duwe dhuwit 20.000 ditakoki sik duwe dhuwit Bu. Duwe Pak, tapi digawe blonjo dina iki. Coba sampean takoni bapak, duwe dhuwit 20.000 sing wis biasa rokokan lho. Duwe dhuwit ta Pak? Gak duwe. Soalnya apa? Ono sik ono nang saiki 20.000. Soalnya apa? Siap-siap kanggo rokokan. Kenapa? Artinya apa? Ibu iku sik mikirno blonjo keluarga, mikirno sak keluarga. Bapak iku sik mikirno lambene dhewe. Nek gak diobong Pak iki. Lebih baik aku gak mangan timbang gak ngobong lambe. Jarine sing rokokan. Pak, mangan gak dirokoki, mari mangan gak rokokan kaya wong kayak wong diantemi. Mosok yo ngono. Ya. Itu makruh, Pak. Ya, itu makruh. Jadi nek panjenengan disanjangi para ustadz hukumnya makruh. Ya gak apa-apa sih sampean lakoni, tapi ada efek samping kalau kita melakukan kemakruhan itu. Enten malih hukumnya makruh napa malih? Makan, minum, berdiri, makan, minum, berjalan. Itu makruh, makan minum berdiri itu makruh. Kenapa demikian? Ya menurut dokter ya itu panjenengan tanglet mawon teng dokter. Cuma kula nati tanglet-tanglet ini enggak baik memang orang minum sambil duduk. Kenapa? Karena tidak tersebar sari-sari minuman ke seluruh tubuh, ngelondor langsung nang gone sapi teng cilik nang gone weteng ya, masuk langsung. Makanan ataupun minuman, tapi kalau dengan duduk itu akan maksimal, katanya begitu. Jadi makruh wau nek ditinggalkan hukumnya oleh napa? Pahala. Tapi nek dilakoni
tidak berdosa, tetapi diingat bahwa apa? Efek samping yang jelek bagi kita, bagi pelakunya. Al-mubahu utawi perkara kang mubah, wa ya utawi perkara mubah iku ma barang. La yusabu kang den ganjar sapa fa'iluhu wong kang nglakoni mubah, wala yu'aqabu dan tidak disiksa tarikuhu orang yang meninggalkannya. Mubah itu di bahasa Indonesia kan artinya boleh, oleh dilakoni, oleh ditinggalkan. Contoh nih, makan, minum yang tidak lapar dan tidak haus. Tidak lapar dan tidak haus. Tapi kalau sudah kelaparan dan kehausan, makan minum hukumnya wajib. Hukum itu berdasarkan kondisi. Ya. Yes, kayak ini tadi. Kalau kita dalam kondisi lapar sekali, ya jadinya wajib. Ya. Tapi hukum asalnya adalah mubah. Semua perkara yang ada di dunia ini yang tidak diwajibkan, tidak diharamkan, tidak dimakruhkan, ya, tidak dimakruhkan oleh Al-Quran dan oleh hadis dan oleh para ulama, yang tidak ada hukumnya, hukum asalnya adalah mubah, boleh. Ini yang perlu digarisbawahi. Semua perkara yang tidak ada hukumnya, tidak ditentukan oleh Nabi. Ini dilarang Nabi apa enggak? Tidak dilarang. Ini diwajibkan oleh Nabi enggak? Tidak diwajibkan. Dimakruhkan enggak? Enggak. Berarti dasarnya boleh. Gojek. Boleh apa mboten? Gojek. Apa zaman Nabi gak ono Gojek kan. Ya, Gojek gak ono. Sehingga apa? Ya boleh, hukum asalnya boleh. Tapi akan berubah hukum itu manakala ada alasan yang menjadikan dia haram. Menjadikan dia haram. Contoh, mergawe niku wajib napa mboten untuk membiayai hidup keluarganya. Wajib. Tapi dikarenakan mergawenya itu nyopet, nyolong, hukumnya apa? Karena sebab. Jadi hukum itu harus dilihat sebabnya dulu. Ya. Tapi ada hukum asal. Ya. Ada hukum asal. Ya. Sholat qobliyah, ba'diyah, sholat malam, sholat tahajud. Hukum asalnya sunnah. Tapi bisa jadi haram. Kenapa? Karena niatnya yang beda. Aku nang masjid ben oleh dan lain sebagainya. Itu jadi hukum itu nanti akan berkembang berdasarkan apa? Berdasarkan situasi yang melingkupi dirinya. Alhamdulillah. Sudah pun siang, ojo awan-awan. Pun sampai mubah. Hukum Islam enten pinten? Gangsal. Napa mawon? Fardu, sunnah, haram, makruh, mubah. Fardu niku enten padanan katanya napa? Wajib. Napa wajib atau fardu niku? Nggih. Dilakukan mendapatkan pahala, ditinggalkan mendapatkan dosa. Sunnah. Napa sunnah niku? Dilakukan dapat pahala, jika ditinggalkan tidak mendapatkan dosa, tidak mendapatkan pahala. Boleh. Padanan kata sunnah napa mawon? Mandub dan mustahab. Haram napa haram? Jika ditinggalkan mendapatkan pahala, jika dikerjakan mendapatkan dosa. Makruh napa makruh? Jika ditinggalkan mendapatkan pahala, jika dilakukan tidak mendapatkan dosa. Tetapi
ada efek samping yang jelek. Mubah, napa? Boleh. Bon. Enten pertanyaan? Enten. Pun mboten enten, alhamdulillah. Pak Bu, nek saged kitab niku dibeto, nggih dibeto. Walaupun ngarep iku Pak ono kitabe. Pun enten gambare Pak. Iya nek ndelok ngarep ngono, ceng sampean ku. Iku kira-kira setahun kok sampean dadi dawa iku ne apa. Gulune tambah dawa. Nggawa kitab niku mawon. Dipelajari di rumah, dibawa pulang, pun. Kula seraken jumateng panjenengan pun sampean pek-pek ya. Nggih sik kurang nggih, menene enten waktu kula tak berangkat malih. Cuma niku wingi kula tumbasaken sik 30. Monggo dimanfaataken untuk ngaji bagi kita. Yang enten pertanyaan monggo kita akhiri. Al-Fatihah.